Hingga sore ini banjir masih merendam sejumlah wilayah di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Meski intensitas hujan mulai berkurang, ribuan warga tetap mengungsi. Meski intensitas hujan sudah mulai berkurang, air setinggi hampir 1 meter masih membanjiri kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan. Genangan air di ruas jalan ini menyebabkan arus lalu lintas tidak normal. Banyak kendaraan roda 2 yang mogok, sehingga banyak pengguna roda 2 yang memilih berjalan kaki. Banjir yang melanda menyebabkan lebih dari 14.000 kepala keluarga mengungsi. Salah satunya di pertokoan Terminal Induk Pal 6 Banjarmasin. Sampai saat ini, jam ini, jumlah pengungsi yang ditampung di terminal 489 jiwa, 143 kakak. Untuk kebutuhan makanan korban banjir disuplai dari pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Sosial dan BPBD. Di lokasi pengungsian ini juga disediakan posko kesehatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. 4 hari mengungsi, masih banyak korban banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan balita. Sejauh ini bantuan dari pemerintah belum sampai ke mereka. Ratusan kepala keluarga di Kecamatan Sungai Lulut, Banjar, Kalimantan Selatan ini mengungsi ke masjid setelah rumah mereka terendam banjir lebih 1 meter. Karena belum ada bantuan pemerintah, warga mendapat sumbangan makanan dari warga sekitar. Selain makanan, banyak kaum ibu butuh susu, obat-obatan, termasuk popok untuk balita mereka. Warga berharap pemerintah memperhatikan nasib korban banjir. Presiden Joko Widodo hari ini menemui korban banjir di Martapura, Kalimantan Selatan. Hingga saat ini banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan tersebut. Setibanya di Kalimantan Selatan, Presiden Joko Widodo langsung meninjau lokasi banjir di Martapura. Presiden Jokowi juga meninjau jembatan Mataraman yang putus. Ia menemui sekaligus berbincang dengan korban banjir. Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera memperbaiki infrastruktur dalam 3 hari. Bagaimana kita melihat beragam musibah yang terjadi di Bumi Pertiwi, apalagi banjir Kalimantan Selatan menjadi sorotan karena tempat tersebut tempat pertama yang dikunjungi oleh Presiden. Bagaimana Wakil Komisi 4 DPR melihat banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan? Saya sudah terhubung dengan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy, selamat malam. Ya, selamat malam. Apa kabar? Abrasun. Ya, oke. Kang Deddy, ya. Ada banjir ada bencana yang dibuat oleh manusia. Ada juga bencana yang tidak bisa kita prediksi seperti gempa. Bagaimana Kang Deddy melihat beragam bencana yang terjadi di Indonesia di awal 2021 ini? Ya, yang pertama kan kalau untuk gempa, itu kan ada pada upaya kita melakukan penataan wilayah. Itu yang disebut dengan RT RW itu. Nah, sehingga kan daerah-daerah mana yang rawan patahan, mana yang tidak rawan. Disitulah pemerintah itu menempatkan masyarakat di sebelah mana, di sisi mana yang paling aman. Dari sistem nilai kebudayaan, leluhur kita ini sudah punya nilai-nilai yang dianut dalam ajaran-ajaran lokalnya dalam melakukan penataan wilayah itu untuk gempa ya. Tapi kalau untuk banjir sih menurut saya lebih disebabkan karena faktor memang alamnya sudah mengalami kerusakan. Kerusakan alam kita bisa lihat gunung-gunung mulai gundul, kemudian daerah-daerah yang seharusnya menjadi daerah resapan air berubah menjadi areal pemukiman, areal perdagangan dan jasa, sungai-sungai mengalami penyempitan, sampah mengalami penumpukan, kemudian rumah-rumah tidak ada lagi ruang-ruang untuk air bersemayam, semuanya berbasis beton, berbasis aspal, seperti kita tidak butuh lagi ruang-ruang yang terbuka. Disinilah prinsip-prinsip dasar pembangunan harus dikembangkan. Maka saya
sejak awal itu menyampaikan agar tata ruang wilayah itu segera dilakukan pemetaan secara komprehensif, tidak lagi mengalami pelambanan. Yang kedua, dibangun tidak didasarkan pada ego sektoral, tetapi ego wilayah, tetapi dibangun pada sebuah tata wilayah yang sempurna. Misalnya di Kalimantan, tidak bisa lagi tata ruangnya per provinsi, tetapi harus dibuat se-Kalimantan. Itu dalam satu kawasan tata ruang. Dan itu pemerintah pusat harus segera mengambil langkah-langkah. CQ, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ATR bicara secara bersama-sama, secara komprehensif untuk merumuskan ini agar ke depan tidak terjadi hal yang serupa. Kang Deddy, artinya kalau untuk banjir di Kalimantan Selatan ini kita bisa mengevaluasi penyebab atau faktor bencananya? Ya, menurut saya sih kita harus melakukan evaluasi apa sih yang menjadi faktor penyebab utama dari banjir itu. Apakah misalnya karena penggundulan hutan, apakah karena sedimentasi sungai, atau juga dampak dari penambangan yang ilegal. Saya boleh deh ngomong data ya. Ini data yang kita miliki di Komisi 4 yang seminggu yang lalu kita bahas dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Saya tegaskan. Ini kan Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat itu kan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan karena satu provinsi dengan provinsi lainnya saling mempengaruhi. Ini ruas kebun ilegalnya itu mencapai 3.934.963.000 hektar. Tambang ilegalnya mencapai 3.570.519.000,20 hektar. Ini di Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk di Kalimantan Selatan, kebun ilegalnya mencapai 370.282,14 hektar. Tambang ilegalnya mencapai 84.972,01 hektar. Ini yang ilegal. Oke. Artinya bahwa problem itu terjadi di situ. Ya. Karena problem terjadi di situ, maka penegakan hukum harus ditingkatkan. Kemudian saya katakan lagi, Kementerian Lingkungan Hidup harus aktif melakukan koordinasi antar kementerian, mengambil langkah-langkah yang komprehensif, karena harga bisa ditawar, tapi lingkungan tidak bisa ditawar-tawar. Oke, baik. Artinya tambang ilegal, pengerusakan hutan secara ilegal itu merupakan faktor yang bisa diatasi jika kita mau. Kita lihat dulu ini Kang, ada komentar Pak Jokowi. Jokowi perintahkan BNPB dan TNI kirim perahu karet ke lokasi banjir di Kalimantan Selatan. Artinya mengirim perahu karet bukan solusi daripada banjir yang terjadi pada saat ini ya? Ya, pertama ada kok, kalau Presiden melakukan itu hari ini harus. Karena dia harus melakukan tindakan-tindakan jangka pendek, yaitu menyelamatkan warga. Yaitu menyelamatkan warga, satu dari keterandaman, dua nyiapin tenda, nyiapin dapur logistik, obat-obatan, makanan harus dilakukan hari ini. Ya. Kepentingan jangka pendek. Tapi dalam kepentingan jangka panjang, saya bilang itu Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ATR harus melakukan evaluasi. Saya ngomong untuk kepentingan jangka panjang, agar tahun depan tidak terjadi lagi. Kalau jangka pendek boleh sekedar kunjungan seperti ini kemudian menyelesaikan jangka pendek harus melakukan pengungsi. itu. Ya. Bukan boleh, harus. Harus, oke. Ya. Kang Deddy bergabung juga bersama kita dari balik dinding istana. Ada tenaga ahli utama KSP Ali Mokhtar Ngabalin. Abang Ali, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? Senior. Apa kabar? Langsung disapa oleh Deddy Mulyadi. Apa kabar senior kita katanya? harus hormat sama senior. Sama-sama Baik. pakai jas putih. Baik. Abang Ali, banyak bencana. Ada di Mamuju, ada di Sumedang. Tapi Presiden memilih Kalimantan Selatan. Ada apa? Ya, ada jadwal yang memang dalam hal kunjungan Bapak Presiden di berbagai titik-titik atau tempat-tempat yang ada musibah atau bencana begini, tidak saja Kalimantan Selatan, tapi tentu Sekretariat Negara mengatur juga untuk beliau melakukan kunjungan di beberapa titik dan bencana-bencana yang hari ini terjadi. Karena itu dari Jakarta dan beberapa tempat yang lain. Mudah-mudahan ya kita doakan bersama agar Bapak Presiden tetap sehat walafiat, kemudian bisa mengunjungi beberapa titik-titik yang hari ini terkena musibah, bencana,
dan itu menjadi harapan kita semua. Oke, ada gambar yang kita dapatkan tadi, mobil presiden menembus banjir, hampir setengah badan mobil tersebut terendam. Artinya memang presiden ingin melihat secara langsung dampak daripada banjir tersebut yang dialami oleh warga. Alhamdulillah. Apalagi yang lain yang membuat presiden kemudian memilih Kalimantan Selatan. Apakah karena seperti kata Kang Deddy tadi bahwa di Kalimantan Selatan ini banjir sebenarnya bisa diatasi karena faktornya bisa dievaluasi? Ya, yang pasti bahwa kalau kita lihat Kalimantan Selatan itu kan sebelum terjadi Mamuju, kemudian beberapa daerah-daerah yang lain itu kan luar biasa Kalimantan Selatan itu ya. Saya juga dapat kabar dari sahabat-sahabat saya di Kalimantan Selatan, di Barabai dan di beberapa tempat-tempat yang lain di kecamatan, kelurahan yang ada di Kalimantan Selatan memang sungguh sangat menyedihkan. Karena itu memang saya kira alhamdulillah Bapak Presiden memilih tempat yang pertama untuk beliau melakukan kunjungan kerja Presiden di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan paling tidak kehadiran Bapak Presiden dengan seluruh unsur kementerian lembaga terkait dengan musibah atau dengan bencana ini akan bisa secepatnya seperti tadi disampaikan oleh Kang Deddy, paling tidak untuk secepatnya mengatasi bantuan-bantuan yang lebih awal untuk harus didapatkan oleh masyarakat. Oke, kalau melihat penyebab, tadi Kang Deddy memaparkan data bahwa banyak tambang ilegal, banyak pengrusakan hutan yang tidak semestinya. Apakah setelah melihat banjir yang begini dahsyat, kemudian akan ada tindakan hukum yang diambil? Ya, saya kira tadi ya, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kedudukan Kang Deddy dan teman-teman di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saya kira itu tepat. Untuk harus memang dilihat dan disisir daerah-daerah mana yang karena keserakahan dan lain-lain sebagainya sehingga mendatangkan musibah yang luar biasa. Artinya bahwa kalau kita tidak pandai merawat dan memelihara lingkungan di sana dengan baik, maka paling tidak itu akan mendatangkan musibah yang luar biasa di saat hujan yang tidak terkendali, banjir seperti hari ini karena derasnya air. Dan saya kira ada beberapa poin tadi disampaikan oleh Kang Deddy itu harus bisa menjadi perhatian serius dan penting untuk DPR bisa melakukan itu. Karena tugas-tugas mulia yang dilakukan oleh Kang Deddy dan kawan-kawan di parlemen itu menjadi penting untuk bisa melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, Kang Deddy, tugas mulia yang disebutkan oleh Bang Ali tadi, apa kemudian yang akan dilakukan oleh DPR terkait banjir? Yang pertama kita kan pada wilayah-wilayah yang sifat lebihnya pengawasan ya. Yang kedua pada eksekusi teknis deh. Pada eksekusi teknisnya adalah bupati, wali kota, gubernur, menteri, ya kan, secara teknis yang mereka memiliki kewenangan memberikan izin untuk mulai dari sekarang pertimbangan lingkungannya harus dikedepankan. Karena apa? Ketika kita mendapat untung ekonomi itu akan habis sehari oleh bencana. Ini saya malam itu masih dapat WA. Di tengah bencana seperti ini saja, itu masih ada satu perusahaan di Kalimantan Selatan yang masih ngotot mengajuin izin penambangan. Bayangin, di tengah bencana loh. Nah, artinya bahwa ini harus disikapi secara serius. Pertimbangan-pertimbangan ekologi itu harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan dikeluarkannya sebuah izin. Nah, ini yang harus ada menjadi keseriusan, kekompakan kita semua. Tidak boleh setiap kementerian berjalan sendiri-sendiri. Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ATR, Kementerian ESDM, coba duduk bersama. Petakan di seluruh Indonesia, bukan hanya Kalimantan. Penambangan mana yang ilegal, penambangan mana legal. Dari penambangan dan kemudian perkebunan, daerah-daerah mana lagi yang memiliki potensi bencana. Sejak itu kemudian diumumkan kepada publik secara terbuka, setelah itu kita ngambil keputusan. Kalau misalnya lambat dalam bikin RT RW, gitu kan, atau itu terjadi, maka segera tarik oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat ngeluarin peraturan untuk menyelamatkan seluruh wilayah Indonesia dari bencana, dari berbagai dikeluarkannya izin tanpa mempertimbangkan lingkungan. Oke, kondisi macam apa kemudian pusat baru bisa mengambil alih, Bang Ali?
Ya, ini kan regulasi yang mengatur tentang seperti tadi dikemukakan oleh Kang Deddy. Itu kan sebetulnya regulasi ini kan sudah ada ya. Tinggal memang kita tahu bahwa umpama seperti gubernur. Gubernur itu kan dalam undang-undang kan adalah perwakilan pemerintah di provinsi. Di kabupaten kota, bupati, wali kota itu ada kewenangan-kewenangan yang memang harus. Saya kira ketika dalam konsep seperti hari ini memang benar harus ditinjau kembali atau paling tidak memang ada ketegasan yang bisa nanti dilakukan. Karena ketika datang musibah seperti begini itu bukan orang di atas yang bermasalah loh. Rakyat yang merasakan. Rakyat yang bermasalah. Karena itu memang tidak mungkin dilakukan hanya satu unsur, tetapi harus ada kesadaran. Ya. Kesadaran yang harus dilakukan oleh masyarakat, kesadaran yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat, dan juga adalah tanggung jawab para pengusaha yang mungkin menambang dan lain-lain sebagainya tentang bagaimana keadaan lingkungan, NGO termasuk, untuk kita tidak bosan-bosannya. Makanya di Twitter itu saya menulis, Bang Latif, jangan berhenti mencintai Republik ini. Betul sekali. Oke, jangan berhenti mencintai Republik. Saya terakhir ke Kang Deddy. Kang Deddy, supaya tata ruang tidak berubah menjadi tata uang, apa yang kemudian kita lakukan sama-sama? Wah, ini intinya bagus banget ini. Luar biasa. Pemerintah pusat mengambil alih, merubah seluruh regulasi dari penetapan RT RW di seluruh Indonesia. Kemudian ditetapkan oleh pusat, tidak lagi dibuat dalam serpihan-serpihan RT RW kabupaten, RT RW provinsi. Karena apa? Karena seringkali RT RW yang dibangun didasarkan pada kepentingan yang bersifat sektoral, regional, dan lokal, itu akan melahirkan tata lingkungan yang rusak. Ini harus diambil alih. Kemudian yang berikutnya, seiring dengan regulasi perizinan yang cepat yang dilakukan sekarang, akan menjadi problem di kemudian hari manakala tata ruangnya tidak memadai. Izin cepat, tata ruangnya tidak sesuai dengan keinginan alam, akan menjadi musibah di kemudian hari. Baik. Saya pesan itu saja. Terima kasih. Jadi diambil alih pusat, nanti Bang Ali akan sampaikan langsung ke Pak Jokowi. Baik, Bang Ali Ngabalin dan Kang Deddy Mulyadi, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam.